Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi nih dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar? Semangat terus Pak. Ya, Mas Awan, selalu semangat Mas Awan Luar untuk biasa. menegakkan keadilan di dunia perpajakan Mas Awan. Walaupun ini Mas, langit akan runtuh. Ini teman-teman IWPI satu-satunya teman-teman ya lembaga di Indonesia yang berjuang melawan dirjen oknum-oknum pajak untuk sampai ke pengadilan ya, melawan satu-satunya nih teman-teman, tidak ada yang lain teman-teman ya. Nah, ini hari ini kita mau bahas mengenai apa nih? IWPI mau permohonan audiensi dengan Komisi 11. Mengenai apa nih Pak? Boleh Ya, di-spill ya, Pak ya, buat ya, kita ya, semua ini Pak. ya. Terima kasih Mas Awan pertanyaannya. Ini saya sambung sedikit dulu Mas ya, merespon tadi Mas Awan mengenai oknum-oknum DJP ini Mas. Ini pesan dari WPI ini Mas Awan. Jadi kalau ada oknum Mas Awan, kalau ada oknum, apalagi ini bukan satu Mas ya, banyak loh Mas ini Mas. Ini banyak Mas Awan, ini banyak. Berarti secara manajemen ada permasalahan serius nih Mas Awan di dalam internal DJP. Hmm. Nah, yang harus dibenahi dari DJP pertama-tama adalah minimal ini Mas, penyederhanaan aturan Mas Awan dan Hmm. regulasi Mas. Mengingat terlalu banyaknya peraturan perpajakan Mas yang bisa-bisa terbit hampir setiap minggu dan setiap bulan ini Mas Awan. Hmm. Yang kami catat dari BPI saja tercatat kemarin ada ini Mas ya Undang-Undang Dasar satu pasal Mas. Undang-undang ada 8, Hmm. peraturan pemerintah ada 253 Mas Awan. Hmm. PMK dan KMK 3.800 sekian. Ini tadi saya lagi barusan tim saya ngecek Mas Awan, per Dirjen Pajak sama Cap Dirjen Pajak Mas. Itu aja sudah ada 7.000 sekian Mas Awan. Waduh. Nah, itu tapi campur Mas ya, baik yang aktif sama non aktif karena kami meminta ke PPID juga yang aktif yang mana belum dibalas Mas, apa dibalas kami suruh nyari sendiri Mas Awan. Jadi di websitenya DJP itu semua peraturan. Nah, Hmm. seperti itu Mas. Jadi harus dari Dirjen Pajak penyederhanaan aturan baru bisa menyalakan wajib pajak Mas Awan. Jadi dari Hmm. pemerintah sendiri itu meminimalkan potensi timbulnya oknum, Hmm. baru bisa wajib pajak ini bisa ini Mas. Kalau menyalakan wajib pajak ini lebih jernih Mas Awan. Hmm. Karena kalau aturannya DJP sendiri rumit Mas Awan, apalagi yang kita ketahui di lapangan juga kadang pegawai Dirjen Pajak sendiri tidak tahu Mas ada pasal itu gitu Mas Awan. Hmm. Nah, ini kan sangat ironi Mas Awan. Nah, terus menyambung pertanyaan tadi terkait dengan permohonan audiensi dengan Komisi 11 Mas Awan. Itu terkait ini Mas Awan yang kemarin Mas Awan yang sidang tertutup dengan Direktorat Jenderal Pajak Mas Awan Hmm. Komisi 11. Padahal Hmm. kami sudah berkirim surat Mas Awan. Jadi ini Hmm. kami berkirim surat yang kedua nih Mas Awan. Ini yang kedua Mas Awan karena tidak direspon yang kemarin Mas Awan. Hmm. Jadi rapat justru kita ini kan sebenarnya kan pihak yang pengguna aplikasi ini Mas Awan, pengguna aplikasi Kortek. Rapat terkait Kortek, wakil rakyat dengan apa eksekutif yang menjalankan Kortek. Sementara pihak yang terdampak paling utama terhadap Kortek yaitu wajib pajak Mas, malah tidak ada undangan sama sekali Mas Awan. Padahal mengajukan permohonan audiensi Mas Awan. Bentar Hmm. Mas, saya. Nah, ini Mas Awan. Nah, Hmm. ini kita kirim 25 Februari Mas Awan. Hmm. Nah, lampirannya banyak Mas, 10 lampiran Mas. Waduh, luar biasa. Saking ini Mas. Saking kita gregetan Mas. Ini wakil rakyat, ini mewakili rakyat atau mewakili eksekutif gitu loh Mas. Ini kan Hmm. yang terjadi kan seakan-akan ini mewakili eksekutif Mas Awan. Malah setelah audiensi yang bicara kemarin kan malah ini Mas Awan, Pak Surya Utomo sendiri sebagai Dirjen Pajak kan malah di belakang Mas. Ini Mas, Hmm. yang bicara malah kan Ketua Komisi 11 Pak Misbahkun Mas Awan. Hmm. Betul. Malah dia mewakili DJP ya. Iya, Mas. Ini Hmm. hampir mirip dengan persidangan di pengadilan pajak Mas Awan. Hmm. Kebanyakan ini hakim di pengadilan pajak menjadi jubirnya dari tim tergugat Mas Awan. Hmm. Ini Mas, kami bacakan Mas. Ini perihal permohonan audiensi Mas Awan kepada Ketua DPR RI, CQ, Ketua Komisi 11 DPR RI Mas. Hmm. Dengan hormat, melalui surat ini kami IWPI ingin menyampaikan permohonan audiensi kepada Bapak atau Ibu Ketua DPR RI, CQ, Ketua Komisi 11 DPR RI ini, terkait kendala teknis dan operasional yang kami alami dalam penggunaan aplikasi Kortek. Hmm. Sebagai aplikasi resmi yang digunakan untuk pelaporan perpajakan, Kortek seharusnya menjadi sarana yang memudahkan kami dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun kenyataannya kami justru menghadapi berbagai masalah yang menghambat proses tersebut. Sebagai wadah yang mewakili kepentingan wajib pajak, kami merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kami.
Pertama, kendala teknis Kortek. Aplikasi Kortek yang seharusnya menjadi sarana mempermudah pelaporan dan administrasi perpajakan justru sering mengalami masalah teknis seperti akses lambat, kesalahan sistem, hingga gangguan yang menghambat proses pelaporan wajib pajak. Dua, ketiadaan legal standing Kortek dalam UU KUP dan UU HPP, Mas, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hmm. Kami juga mencermati bahwa hingga saat ini frase Kortek tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang HPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, Mas Awan, bagi Hmm. para wajib pajak yang menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai wadah yang mewakili kepentingan wajib pajak, kami memandang perlunya audiensi dengan Komisi 11 DPR RI untuk membahas isu ini secara mendalam, termasuk dampak yang dirasakan oleh para wajib pajak dan usulan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Kami Hmm. mengusulkan waktu audiensi sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan oleh Komisi 11. Jadi waktunya sudah terserah mereka loh, Mas. Kita sudah kasih keluasan, Mas. Ini wakil rakyat, malah kita ini bosnya yang ini, Mas, tunggu waktu anak buah, Mas. Nah, ini luar biasa, Mas. Hmm. Hmm. Sebagai informasi tambahan, DPR memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: pengawasan pemerintahan, Mas Awan. Jadi Hmm. tidak boleh jadi jubirnya pemerintah, Mas. Ini dia yang ngawasi, Mas, jangan jadi jubir. Hmm. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. DPR melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat, interpelasi, dan hak angket. Perwakilan rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi utamanya adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, Mas Awan. Ingat, Mas, ini Hmm. konstituennya. Kami ini kan konstituennya, Mas Awan. Betul. Apalagi Ketua Komisi 11 dari Jawa Timur, Mas Awan. Itu daerah saya, Mas, di Malang, Mas Awan. Oke. Mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan. Gitu, Mas Awan. Bukan ini, Mas, mengakomodir ini, Mas, keluhan-keluhan dari eksekutif. Lawang eksekutif yang diawasi kok malah ditampung keluhannya. Hmm. Nah, sebagai dasar dari permasalahan ini kami melampirkan bukti-bukti sebagai berikut. Ini, Mas, ada CAP 24 tahun 2025, daftar berita media online, daftar peserta tender, pengumuman pemenang tender. Ini, Hmm. Mas Awan, ada sistem integrator, quality management, change management, hasil capture aplikasi error, testimoni pengguna aplikasi Kortek. Ini sama yang kami laporkan ke KPK, Mas Awan. Nah, ini juga, Hmm. Mas, tanda bukti laporan KPK, hasil capture komentar pengguna aplikasi pada YouTube Pajak Smart, Mas. Kita laporkan juga, Mas Awan. Oke, siap. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami, Bapak atau Ibu berkenan memberikan perhatian dan tanggapan terhadap permohonan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tembusan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan Ketua MPR, Mas, Bapak Haji Ahmad Muzani. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Jadi permohonan yang kedua, Mas Awan. Rencananya kami akan mengirimkan sampai ketiga kali. Mungkin kalau nggak direspon, mungkin minggu depan, Mas, ya. Mungkin minggu depan kami kirim lagi yang ketiga, Mas Awan. Minggu depan atau minggu depannya lagi, Mas. Hmm. Nah, kalau sampai tiga kali, nanti kami akan membuat pernyataan resmi, Mas, dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia bahwa kami menyatakan bahwa DPR sudah malas melayani rakyat, gitu, Mas. Nanti kita akan bikin ini, Mas, press conference mengatakan bahwa DPR RI, terutama Komisi 11, sudah malas melayani rakyat, Mas. Itu yang akan kami ini, Mas, suarakan. Jadi DPR bukan pelayan rakyat, tapi pelayannya Surya Utomo, Iya. pelayannya Menteri Keuangan. Karena dia ikuti maunya menteri, bukan ikuti maunya rakyat. Betul, Mas. Karena kan kalau pejabat, dia pikir, Mas, itu kan yang pegang uang yang bisa ngasih uang ke Komisi 11, Mas. Dia lupa, Mas. Uangnya Hmm. dari mana, Mas? Uang dari rakyat, Mas. Wah, ini Hmm. blunder ini, Mas, nanti DPR. Dewan Perwakilan Rakyat sudah malas melayani rakyat. Wah, itu kan judulnya sangat luar biasa nantinya, Mas. Oke. Ini kita semacam somasi lah, Mas. Kita sudah dua kali, kita baik-baik, Mas. Enggak Hmm. apa-apa. Anda ini perwakilan rakyat, tapi Anda nggak mau mendengar rakyat. Enggak apa-apa, gitu, Mas. Nanti Hmm. akan tiba suatu saatnya rakyat pinter, Anda akan ini, Mas. Oke. Siap, kita tunggu deh Pak ya, bagaimana respon dari DPR. Kalau emang nggak dibahas lagi, ya terpaksalah kita menyatakan DPR itu Ya, pelayan betul, Mas. dari. Karena selain itu kami juga dari ini, Mas, dari WPI juga sudah bersurat, Mas, tapi lupa itu masih yang ke satu, Mas. Ke Komisi 3 juga, Mas Awan. Terkait ini, Hmm. Mas. Ini
hukum acara di pengadilan pajak yang aneh ini Mas. Ini lembaga eksekutif atau yudikatif itu juga IWP juga bersurat Mas minta audiensi juga ke Komisi 3 tapi Mas Awan, ya bidang hukum. Hmm. Kalau 11 ini kan Komisi Bidang Keuangan Mas Awan. Hmm. Seperti itu Mas Awan. Oke, siap. Kita nantikan Pak ya bagaimana prosesnya nanti dan kita akan pantau terus di minggu-minggu berikutnya. Thank you Pak Rinto, IWPI luar biasa. Sampai jumpa lagi Oke, Pak. sama-sama Mas Awan.